Energi nuklir adalah suatu bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, inti atom, terdiri dari proton dan neutron. Sumber energi ini dapat dihasilkan dengan dua cara, yaitu fisi, ketika inti atom terpecah menjadi beberapa bagian, atau fusi, ketika inti atom menyatu. Energi nuklir yang dimanfaatkan di seluruh dunia saat ini, untuk menghasilkan listrik adalah melalui fisi nuklir, sedangkan teknologi untuk menghasilkan listrik dari fusi, masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Tenaga nuklir merupakan sumber energi rendah karbon, karena tidak seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, minyak atau gas. Pembangkit listrik tenaga nuklir praktis, tidak menghasilkan CO2 selama beroperasi. Reaktor nuklir menghasilkan hampir sepertiga listrik bebas karbon di dunia, dan sangat penting dalam mencapai tujuan perubahan iklim. Saat ini, sebagian besar listrik dari tenaga nuklir, dihasilkan oleh fisi nuklir uranium dan plutonium di pembangkit listrik tenaga nuklir. Uranium adalah logam yang dapat ditemukan di bebatuan di seluruh dunia. Uranium memiliki beberapa isotop alami, yang merupakan bentuk suatu unsur yang berbeda massa dan sifat fisiknya, tetapi dengan sifat kimia yang sama. Indonesia memiliki thorium, dan setidaknya dua tambang uranium, yaitu tambang Remaja Hitam dan Rirang Tanah Merah, yang terletak di Kalimantan bagian barat. Jika hal ini terbukti tidak mencukupi, negara tersebut dapat mengimpor uranium. Perkiraan terbaru RTN tahun 2022, memperkirakan Indonesia memiliki 90.000 ton cadangan uranium, dari kategori hipotetis hingga kategori pasti, dan 150.000 ton cadangan thorium, semuanya dalam kategori hipotetis. Uranium terbanyak ditemukan di Kalimantan Barat dan sisanya di Papua, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Sedangkan thorium terbanyak ditemukan di Bangka Belitung, dan sisanya di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, uranium terdeteksi sekitar 100 hingga 1.500 ppm, atau part per million, dan thorium sekitar 400 hingga 1.800 ppm. Kecamatan Singkep, Kabupaten Mamuju mempunyai radiasi gamma tertinggi di Indonesia. Untuk mengkomersialkan uranium dan bahan radioaktif lainnya, DPR terlebih dahulu harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, tentang ketenagalistrikan nuklir yang tidak mengizinkan investor dalam dan luar negeri, untuk mengeksploitasi sumber daya radioaktif untuk tujuan komersial, hanya untuk tujuan penelitian. Namun, selama 25 tahun setelah undang-undang tersebut disahkan, tidak banyak perkembangan signifikan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral nuklir di Indonesia, yang dilakukan perusahaan Indonesia. Pada akhir tahun 2022, Joko Widodo menandatangani dua dokumen penting, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022, pada tanggal 1 November 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, pada tanggal 8 Desember 2022, yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi mineral nuklir, oleh perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Rusia dilaporkan tertarik berinvestasi di industri ini, setelah diterbitkannya peraturan tersebut. Thorium merupakan logam radioaktif alami, yang ditemukan dalam jumlah kecil di tanah, batu, air, tumbuhan dan hewan. Thorium berbentuk padat dalam kondisi normal. Ada bentuk thorium yang alami dan buatan, yang semuanya bersifat radioaktif. Dewan Energi Nasional, atau disebut DEN, mengungkapkan bahwa nantinya Indonesia akan memanfaatkan salah satu komponen sumber energi berasal dari thorium, untuk mengembangkan energi nuklir di dalam negeri. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DEN, Joko Siswanto. Joko mengatakan, sumber energi thorium tersebut sebagai permulaan akan diimpor ke Indonesia terlebih dahulu. Impor thorium dilakukan lantaran Indonesia masih harus melakukan kajian lebih dalam untuk menemukan sumber daya thorium. Thorium digunakan untuk membuat keramik, batang las, lensa kamera dan teleskop, batu bata tahan api, cat tahan panas dan logam, yang digunakan dalam industri dirgantara, serta dalam reaksi nuklir. Thorium berpotensi digunakan sebagai bahan bakar pembangkit energi nuklir. Karena thorium secara alami ada di lingkungan, manusia hanya terpapar dalam jumlah kecil di udara, makanan, dan air. Jumlahnya biasanya sangat kecil dan tidak menimbulkan bahaya kesehatan.
kebanyakan orang tidak terpapar thorium dalam kadar yang berbahaya. Namun, orang-orang yang tinggal di dekat kawasan pertambangan thorium, atau di dekat fasilitas industri warisan tertentu, mungkin mengalami peningkatan paparan terhadap thorium. Kadang-kadang, barang-barang rumah tangga dapat ditemukan mengandung thorium, seperti beberapa barang keramik tua, yang menggunakan uranium dan thorium dalam glasirnya. Umumnya bahan-bahan ini tidak menimbulkan risiko kesehatan yang serius, namun dapat dihentikan penggunaannya sebagai tindakan pencegahan yang bijaksana. Setelah sumber thorium tersedia dalam negeri, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan kajian untuk Indonesia bisa memproduksi thorium sendiri. Lebih lanjut, Joko mengatakan kajian untuk memproduksi thorium dalam negeri tersebut akan dilakukan oleh PT Timah Tbk. Seperti diketahui, Indonesia juga semakin serius menggarap hasil tambang berjenis zirkonium dan thorium. Hal ini dibeberkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara ESDM, Julian Ambassadeur Siddiq mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pilot plant atau produksi prakomersial untuk tambang zirkonium dan thorium. Program tenaga nuklir di Indonesia mencakup rencana pembangunan reaktor nuklir di dalam negeri untuk tujuan damai. Indonesia melarang pengembangan senjata nuklir atau penggunaan ofensif apapun karena penandatanganan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir pada tanggal 2 Maret 1970 dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 8/1978 pada tanggal 18 Desember 1978. Pada tahun 2006 Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama nuklir dengan sejumlah negara, antara lain Korea Selatan, Rusia, Australia, dan Amerika Serikat. Australia telah mengindikasikan kesediaannya untuk memasok uranium ke Indonesia untuk tujuan damai. Perjanjian yang dipublikasikan secara luas dengan perusahaan Rusia untuk membangun reaktor nuklir terapung di Gorontalo kandas. Sejak saat itu, Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka menginginkan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas lebih tinggi dan akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di darat. Pada pertengahan tahun 2014, Batan dan Rosatom milik negara Rusia telah menandatangani perjanjian pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.